Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah di hari Minggu ini, masih dalam suasana yang sama seperti minggu yang lalu, di mana kita belum bisa beribadah berkumpul di satu tempat, tapi kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari saya antarkan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perlindungan, untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di pagi ini kembali Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga pesan firman-Mu tersampaikan, dan kami menangkap, mengerti, dan menghidupinya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua sudah bersama-sama dengan keluarga ya. Tadi kita sudah puji Tuhan, sudah nyembah Tuhan bersama, dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan saya ambilkan dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat firman Tuhan ini menjadi sangat populer, dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua juga sudah hafal ya, bahkan sering mendengar tentang hal ini, tentang ayat firman Tuhan ini. Tetapi kita mesti pahami ada satu yang bisa kita tangkap di sini ketika dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, banyak orang di dunia ini ingin nanti ketika sudah mati, setelah itu hidup lagi, masuk ke surga. Ya, saya yakin Bapak, Ibu, Saudara semua juga begitu kan? Semua ingin masuk surga. Tetapi kok ayat ini tidak mengatakan demikian? Kenapa ayat ini tidak berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang ke surga kalau tidak melalui aku"? Kenapa dikatakan datang kepada Bapa? Kenapa nggak datang ke surga? Bukan ke semua manusia ingin masuk ke surga, tapi ini kok tidak dijelaskan surga ya? Saudaraku, kita mesti ngerti dulu latar belakangnya. Kita mesti dulu maksud dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Kita lihat terlebih dahulu bersama-sama dari kitab Kejadian, pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Kejadian 3 ayat yang ke-8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kisahnya ini adalah Adam dan Hawa masih di Taman Eden. Nah, ketika mereka masih di Taman Eden, mereka sudah biasa, saudara, berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi, ya, ada relasi yang dekat, ya, relation atau hubungan yang dekat manusia itu Adam dan istrinya itu dengan Tuhan. Nah, tetapi ketika kita baca di sini di ayat yang ke-8 ini dari pasal 3, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, ya, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Saudaraku, ketika Adam dan Hawa ada di taman itu, sesungguhnya Tuhan sudah memberikan perintah, silakan makan buah yang ada di taman ini, tapi tentang buah pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Ya, pada waktu makan kau akan mati. Tapi oleh godaan si ular tua itu, akhirnya Hawa makan, bahkan mengajak Adam juga makan buah itu. Sehingga kedua-duanya jatuh dosa. Kenapa jatuh dosa? Karena melanggar perintah Tuhan. Jadi dosa adalah pelanggaran firman Tuhan atau perintah Tuhan. Nah, jadi mereka berdua akhirnya ketika jatuh dalam dosa, mereka nggak berani berjumpa dengan Tuhan. Mereka merasa malu. Mereka takut, lalu bersembunyi.
Kalau dibaca selanjutnya, Tuhan memanggil, di manakah engkau, gitu kan? Ya, bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan coba mau memanggil istilahnya Adam dan Hawa ini supaya mereka juga tahu bahwa apa yang menjadi alasan. Ya, Tuhan mau dengar sendiri, Adam mau ngomong apa, gitu kan? Dan yang terjadi kemudian di ayat yang ke-23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi singkat cerita akhirnya terpisahlah manusia dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bukan Tuhan benci, bukan Tuhan tidak sayang, ya, bukan Tuhan akhirnya mengabaikan manusia, tidak. Kerinduan Tuhan terhadap manusia untuk bisa bersama-sama lagi, ya, berinteraksi seperti dulu sebelum jatuh dalam dosa, itu dimiliki Tuhan. Sehingga ide keselamatan itu datang dari Tuhan. Ya, manusia jatuh dalam dosa di dunia dan akhirnya terpisah dari Allah. Firman Tuhan juga berkata itu, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tetapi ya, upah dosa itu apa? Maut. Upah dosa itu maut, manusia maut. Tuhan sangat rindu manusia bisa kembali lagi. Sehingga yang terjadi kemudian, ya kita tahu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di mana? Bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Tuhan di dalam kebersamaan itu. Ya, seperti yang dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itulah kenapa Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Intinya Bapa mau semua dipulihkan lagi. Intinya Bapa mau bersekutu lagi dengan anak-anaknya, dengan umat manusia, dengan ciptaan yang mulia ini. Tuhan ingin semua dikembalikan, dipulihkan seperti sedia kala. Tetapi apa yang terjadi? Dosa menjadi penghalang. Saudara, aku dikasih Tuhan. Jadi poinnya bukan manusia mau ke surga, tetapi poinnya adalah hubungan yang dipulihkan. Tuhan mau hubungan yang dipulihkan. Jadi banyak orang dunia ngejar surga, surga, surga. Bayangan surga mereka itu indah, itu begini, begitu. Saudara, ketemu surga nggak ketemu yang punya surga, buat apa? Di surga nggak ada Tuhan, buat apa? Kita mau dipulihkan dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Kita mau dikembalikan, disatukan dengan Tuhan yang telah menjadikan kita. Itu yang Tuhan mau. Tetapi karena Tuhan di surga, otomatis kita pun akan dibawa ke sana. Yohanes 14 ayat yang kedua dan 3 saya bacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kerinduan dari Tuhan. Tuhan mau di mana Tuhan ada, kita pun ada. Ya, artinya apa? Tuhan di mana? Di surga. Doa Bapa kami mengajarkan apa? Bapa kami yang di surga. Tuhan di surga, Bapa kita di surga. Karena itu otomatis Yohanes 14 ayat yang ke-6 sesungguhnya juga berbicara surga. Tetapi poinnya bukan tempat. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang ke surga kalau tidak melalui aku. Bukan itu. Buat apa Tuhan bawa manusia ke surga? Tujuannya apa? Pertanyaannya itu. Ya kan? Kenapa sampai Tuhan mau jadi manusia? Kenapa dia mau jadi manusia, nebus dosa umat manusia dengan cara yang sangat-sangat tidak mudah? Dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus Kristus. Dicurahkan di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk bawa manusia ke surga. Ngapain bawa manusia ke surga? Supaya, ya, Alkitab menjawab. Ya, supaya apa? Kita kembali kepada Bapa. Kita bisa bersekutu kembali dengan Bapa, dengan Tuhan. Ya, Yesus berkata bahwa dia pergi ke surga menyediakan tempat buat kita. Setelah selesai, dia akan datang kembali. Saudaraku dikasih Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini, dengar baik-baik. Ya, Yesus segera datang untuk yang kedua kali.
menggenapi apa yang dikatakan. Ya, tadi Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini loh surga. Tuhan mau bawa kita ke surga. Tuhan mau supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia. Jadi bukan surga-surga atau neraka atau apa saja, tetapi hubungan kembali yang telah rusak oleh dosa itu dipulihkan. Dosa menjadi penghalang kita dengan Tuhan karena Dia Maha Kudus. Kalau namanya Maha Kudus, Dia tidak bisa bersatu dengan dosa, sekecil apapun dosa itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itulah ya, Dia mau datang ke dunia. Dia mau tebus manusia dari kuasa dosa. Dia cuci bersih dosa kita sehingga kita tahir, sehingga kita bisa dibawa dan bisa bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena Dia kudus, bahkan Maha Kudus. Kalau kita berdosa nggak bisa bertahan di hadapan Tuhan. Orang berdosa berjumpa dengan Tuhan mati, saudara. Zaman dahulu di Perjanjian Lama itu ada namanya imam besar. Kalau masuk ruang Maha Kudus, dia harus mentahirkan dirinya dengan darah domba. Baru membawa kurban, dia masuk ke ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus ini ada hadirat Tuhan, sehingga imam besar ini bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang biasa nggak bisa, saudara. Orang biasa masuk ruang Maha Kudus mati. Apalagi orang berdosa. Bahkan imam pun, termasuk imam besar pun bisa mati kalau dia berdosa nekat masuk ke ruang Maha Kudus. Karena itu penting sekali ya, kekudusan itu di hadapan Tuhan. Kalau nggak ada kekudusan nggak bisa. Sementara manusia semua berdosa, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah membayar dosa kita, mentahirkan, menyucikan, mencuci hidup kita dari dosa, sehingga kita dibebaskan dari dosa. Nah, setelah itu kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulai sadari peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang baru beberapa waktu yang lalu kita peringati. Ya, ada Jumat Agung, ya, ada perayaan Paskah. Saudaraku, dalam satu peristiwa ketika Yesus disalibkan, ya, ketika Dia menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi dengan bait Allah? Tirai bait Allah itu terbelah jadi dua. Ruang Maha Kudus dengan ruang di luarnya sudah tidak ada lagi sekat. Artinya apa? Dulu untuk masuk ke situ, ruang Maha Kudus, itu hanya imam-imam besar yang telah mentahirkan diri. Sekarang setiap orang yang telah mentahirkan diri atau ditahirkan dengan darah Yesus Kristus bisa masuk ruang Maha Kudus. Loh, ini istimewanya. Ya, artinya saudara di rumah saat ini tidak selalu harus nunggu imamnya. Wah, kalau doa harus nunggu Pak Pendetanya. Ibadah harus Pak Pendetanya yang berdoa. Saya mau beritahu saudara, engkau bisa berdoa di rumah. Engkau bisa berdoa sendiri. Kenapa? Karena tirai bait Allah sudah terkoyakkan. Karena apa? Karena dengan darah anak domba Allah, saudara bisa masuk ruang Maha Kudus. Saudara bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Ya, karena itulah sekarang kita ingat ya, lagunya mengatakan gini, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Loh, ya, kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Nggak bisa dulu. Dulu itu hanya imam-imam besar. Itu pun harus dengan penyucian diri dengan darah domba. Ya, tetapi kita sekarang bisa masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Karena darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus, sudah mencucikan kita, sudah mentahirkan kita, sehingga kita bisa. Nah, ini yang dirindukan Tuhan. Pemulihan hubungan, keintiman dengan Tuhan. Sejak zaman dulu Tuhan itu menghendaki hubungan yang intim dengan manusia, yang dekat dengan manusia, hubungan yang lekat dengan manusia. Kita lihat dalam Kejadian 5 ayat 24, saya bacakan Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh ini orang yang bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan tidak sabar, diangkatlah dia. Istilahnya tanda kutip ya, Tuhan tidak sabar. Tuhan sangat-sangat mengasihi Henokh sehingga Henokh ini tidak mengalami kematian jasmani. Ya, dikatakan ia tidak ada lagi sebab
telah diangkat Allah, dibawa langsung oleh Tuhan. Karena apa? Karena Henokh orangnya bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya, sekalipun manusia semua berdosa, tapi dia mau dekat dengan Tuhan. Dia ikuti petunjuk Tuhan. Dia ikuti perintah Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Tuhan sendiri yang turun tangan, mengangkat dia untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang perjanjian baru punya kesempatan yang sama untuk kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan, ya, untuk diangkat bersama-sama masuk dalam kemuliaan surga, yaitu dengan darah anak domba Allah, dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu juga saudara menerima jaminan, tiba waktunya nanti kita pun akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin dari semua yang kita bahas hari ini sesungguhnya adalah Tuhan mengendaki hubungan kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Di tengah wabah corona, kesempatan ini untuk kita gunakan bersama-sama. Karena kita sekarang bisa bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita pun sangat berharap orang tua, saudara, anak, mereka di keluarga kita itu juga bisa bersama-sama nanti berjumpa dengan Bapa di surga dalam sukacita surgawi, dalam kehidupan yang kekal. Karena itu sekarang bangun, ya, kesempatan kita membangun dasar, yaitu keluarga kita. Sebab keluarga itu institusi yang inisiatornya itu Tuhan. Ya, kita berkata tidak baik manusia seorang diri saja. Ya, lalu dia menciptakan apa? Hawa, seorang penolong yang sepadan dengannya. Ya, Adam sendirian, tetapi Tuhan tahu ini nggak baik. Maka diberikanlah Hawa, sehingga mereka akhirnya menjadi suami istri diberkati, beranak cucu dan bertambah banyak. Saudara dikasihi Tuhan, mari saatnya kita dengan keluarga kita, dengan pasangan saudara, dengan anak-anak atau orang tua saudara, bersama-sama kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ini penting saudaraku, melebihi dari berkat apapun juga adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang lekat dengan Tuhan. Kalau istilah kerennya itu hubungan yang intim dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Artinya apa? Ketika saudara intim dengan Tuhan, saudara, kita akan menangkap apa yang dimaui Tuhan. Kita akan mengerti isi hati Tuhan. Kita akan mengerti waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Ini waktunya apa? Termasuk saat ini kita mungkin, gimana nih nggak bisa kebaktian bersama-sama nih? Gimana kita nggak bisa kumpul-kumpul nih? Harus jaga jarak nih, physical distancing, ya. Jadi kita nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi, saudaraku. Saudara memang harus jaga jarak dengan orang lain, tetapi jangan jaga jarak dengan Tuhan. Saudara dengan orang lain agak jauh, dengan Tuhan makin dekatlah. Itu yang dimaui Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya saudara dan saya semakin dekat dengan Dia. Beri waktu lebih dengan pujian, penyembahan, pengagungan, doa. Renungkan firman-Nya. Ini penting buat kita. Ini penting untuk membangun roh kita. Ini penting untuk menjalin hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan ngerti seperti seorang sahabat. Yesus juga adalah sahabat kita. Tidak mungkin seorang sahabat mau melakukan sesuatu yang besar tanpa ngasih tahu sahabatnya. Sebelum Tuhan lakukan sesuatu, Tuhan udah mesti akan kasih tahu ke kita. Dan saat sesuatu terjadi, Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Lebih dahsyat lagi, Dia pasti menyertai kita. Amin. Saya mengajak kita semua, mari di waktu-waktu ini kesempatan kita untuk lebih sungguh lagi, untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya bisa menangkap isi hati Tuhan, waktunya Tuhan. Apa sesungguhnya yang Tuhan mau kerjakan di saat-saat ini? Apa yang Tuhan mau dari gerejanya di waktu-waktu ini? Salah satu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan adalah kedekatan kita dengan keluarga kita. Makanya kita disuruh ibadah dengan keluarga di rumah. Jangan sampai gak ibadah. Ini bukan libur, saudara. Ada ternyata jemaat yang gak pernah kebaktian, sekarang libur terus gerejanya. Ibadah tidak libur. Ibadahnya di rumah. Anda ajak anak, Anda ajak
Orang tua, siapa yang di rumahmu? Ajak bersama-sama. Nah, nanti siapa yang mimpin? Ya Anda yang mimpin. Bergantian saling bisa memimpin. Memimpin pujian, penyembahan. Nggak ada alat musik, no problem. Saudaraku, alat musik bukan segala-galanya. Saudara bisa pujian tanpa alat musik kok. Karena yang didengar Tuhan bukan alat musiknya, ya, tapi hati saudara ketika memuji Dia. Amin. Khotbahnya saudara saya sharingkan ini, ya, lewat media YouTube, ya, sudah bisa saksikan. Jemaat dikasihi Tuhan. Poin intinya, mari pastikan kita di waktu-waktu ini punya kedekatan yang lebih dengan Tuhan, punya waktu pribadi dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, bangun iman. Saya percaya setelah tahun ini akan ada juga masa-masa yang luar biasa. Kalau sudah dasarnya kuat, bangunannya akan luar biasa. Kalau keluarga kuat, gereja akan kuat. Kalau gereja kuat, maka lingkungan masyarakat, bahkan pemerintahan, bangsa negara ini juga semakin kuat. Amin. Karena kalau ada yang takut akan Tuhan, ya, dimulai dari pribadi, keluarga, akan meningkat ke masyarakat, sampai akhirnya negara. Maka akan ada pemulihan, akan ada berkat yang besar untuk negeri ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kita, ini bukan libur ibadahnya. Adakan ibadah. Tidak hanya seminggu sekali, saudara. Saudara bisa setiap pagi ada renungan pagi yang kami kirimkan. Saudara bisa ikuti. Ya, saudara bisa tangkap apa pesan Tuhan untuk hari itu. Percayalah bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan peduli dengan kita. Kita nggak mau, saudaraku, justru di saat-saat kita banyak waktu di rumah, kita nggak ada waktu untuk Tuhan. Mari beri waktu untuk Tuhan. Pujian dan penyembahan, pengagungan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Itu penting. Berdiam diri itu gimana toh? Berdiam diri ya diam saja. Datang kepada Tuhan. Terus engkau diam, dengarkan Tuhan. Itu loh. Jadi bukan kita sering kali minta, doanya panjang, minta A, minta B, minta C, minta E, terus doa, minta mulu. Ada waktunya saudara berdiam diri di hadapan Tuhan. Puji sembah Dia, lalu duduk diam. Tuhan, Engkau mau apa dari aku? Engkau ingin apa aku kerjakan? Gitu, berdoa dengan sungguh. Ini waktunya saudara, supaya kita bisa ngerti, ya, supaya kita nggak salah melangkah, supaya kita nggak ketinggalan. Ya, ibarat zaman dahulu bangsa Israel ketika di padang gurun, di siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api. Saat tiang awan dan tiang api itu berjalan, kita pun, ya, bangsa Israel pun waktu itu harus berjalan. Kalau yang tidak berjalan, dia tertinggal, saudara. Ya, iso tersesat, ya, nggak ngerti arah. Demikian juga kita. Jadikan, ya, firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan itu seperti tiang awan, tiang api yang menuntun langkah kita, sehingga kita tidak tertinggal, sehingga kita ngerti ini waktunya apa, kami harus bagaimana Tuhan, apa yang harus kami buat Tuhan. Ya, saya percaya ini terjadi di waktu-waktu ini. Tuhan sudah mempersiapkan dengan luar biasa. Salah satunya dengan media yang ada, internet salah satunya. Tidak selalu dengan internet, saudara. Di beberapa daerah saya kemarin sempat tanya juga ke hamba-hamba Tuhan, bagaimana pelayanan di gerejanya. Ada yang memang off sama sekali, sayang sekali. Tidak ada pelayanan sama sekali. Ya, tetapi ada juga yang kami pakai WA audio. Jadi pendetanya ngerekam dulu, di-share lewat WA. Oke, baik. Ada juga yang dikunjungi, ya, di dalam kelompok-kelompok kecil, ya, di beberapa desa. Ya, saya dengar mereka hamba Tuhan ini mengumpulkan beberapa rumah jadi satu dan pendetanya datang. Ada juga yang demikian karena masih memungkinkan. Ya, ada juga yang seperti kita, ya, doanya masing-masing di tempatnya. Ya, nanti firman Tuhan disampaikan melalui media. Ada juga yang dipimpin langsung. Jadi siaran langsung. Jadi langsung dipimpin pujian, penyembahan, ya, di gereja-gereja besar seperti itu. Ya, jadi nanti yang di rumah ngikutin, di gereja ada pelayanan, ada pemimpin pujian, ada juga yang nanti berkhotbah dan sebagainya. Ada juga yang diberikan liturgi, dibagi ini loh susunan acara tata ibadahnya, dan nanti dilakukan di rumah. Sementara khotbahnya ikuti lewat media. Nah, macam-macam saudara. Tapi bersyukur apapun dan seperti apapun itu, kuncinya adalah bangun hubungan dengan Tuhan semakin dekat.
Ini poin penting di akhir zaman ini. Saya mau bilang ini akhir zaman, saudara. Kita nggak pernah tahu lagi kapan Yesus datang. Tapi saya mau katakan tidak lama lagi. Dia pasti datang. Dan tanda-tanda zaman sudah jelas. Ya, kita lihat di sini ada bencana di mana-mana. Termasuk wabah corona ini. Ya, di Alkitab juga dikatakan ada kelaparan, ada perang, gempa bumi, bencana, wabah, penyakit, dan macam-macam. Kita masuk di saat-saat itu, di musim, di masa seperti ini. Tetapi percayalah, seperti apapun keadaannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Jangan kita jauh. Terus cari Tuhan selama dia dekat, kata firman-Nya. Terus cari Tuhan. Terus semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Karena intinya nanti kita itu akan bersama-sama dengan Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan, saudara. Doa nggak pernah, pujian nggak pernah. Tapi percaya Tuhan Yesus. Saudara, sampai di surga, ketemu dengan Tuhan. Doa kan komunikasi dengan Tuhan. Kalau selama di dunia nggak pernah komunikasi dengan Tuhan, sampai di surga, ngapain? Aduh, saya deg-degan ketemu dengan Tuhan. Kadang saya membayangkan gitu. Nggak bisa ngomong dengan Tuhan, saya nggak bisa membayangkan, saudara. Karena itu di dunia ini kesempatan kita. Yuk terus belajar memuji, menyembah, ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Ingat Tuhan kita Allah yang hidup. Dia mendengar kok setiap apa yang kita ucapkan. Dia mendengar setiap puji-pujian kita. Dia mendengar setiap doa-doa yang kita naikkan. Karena itu jangan jenuh-jenuh. Ya, saya sampaikan nggak kalah penting juga. Selalu jaga hati kita. Ya, jaga hati. Kemarin di renungan pagi saya juga sampaikan, hati-hati menjaga hati kita. Jaga dengan segala kewaspadaan. Isi hatimu dengan firman. Sehingga pada waktunya nanti, saudara, ketika berucap, ketika bertindak sesuai dengan firman. Jangan diisi dengan dosa, dengan sampah, dan hal-hal yang buruk. Amin. Yang dikasihi Tuhan, jemaatku semuanya, kita melihat kembali ke Alkitab kita. Dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus sendiri yang mengatakan. Dan tidak pernah ada, dan belum pernah ada, dan sampai kapanpun tidak akan pernah ada satu orang pun yang berani berkata, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau mau kepada Bapa di surga, lewat aku. Nggak ada kecuali Tuhan Yesus. Ini istimewanya. Ya, dia sendiri, Tuhan sendiri yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa. Artinya nggak ada seorang pun bisa ke surga kalau tidak melalui aku, melalui Tuhan Yesus. Saudaraku, kita bersyukur mengenal Tuhan. Kita bersyukur tahu kebenaran ini. Kita bersyukur bisa mengerti dan menerima kebenaran ini. Sehingga kita pun beroleh jaminan kehidupan yang kekal. Nanti kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Jadi sekali lagi poinnya adalah memulihkan hubungan kerinduan Tuhan sejak dahulu. Diutus nabi-nabi segala macam. Tujuannya satu. Supaya manusia bisa bersama-sama lagi dengan Tuhan. Seperti dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Adam, Hawa, dan Tuhan itu bisa berinteraksi dengan sangat-sangat indah. Dan setelah ada dosa mereka terpisah. Yaitu Adam, Hawa, dan keturunannya sampai kita. Terpisah dari Tuhan karena dosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia datang ke dunia. Dia ingin membawa kita supaya kembali lagi. Sekalipun harganya mahal. Yaitu darahnya sendiri. Darah anak domba Allah. Darah Yesus Kristus. Jadi tujuan dia datang adalah memulihkan hubungan yang terputus. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa kemuliaan Allah kita binasa. Tetapi karunia Allah, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Dia datang membawa jaminan keselamatan. Dia datang membawa kabar baik buat kita. Amin. Jadi jangan fokusnya surga. Ngapain surga? Tuhan bawa ke surga itu adalah supaya hubungan yang rusak itu dipulihkan kembali. Itu kerinduan Tuhan. Biarlah ini juga jadi kerinduan kita. Kita inginkan, kita perlukan Tuhan lebih daripada surga. Kita menginginkan Tuhan lebih dari harta dan berkat-berkatnya. Kita menginginkan Tuhan karena Dia adalah pribadi yang semestinya kita perlukan.
Jadi sekali lagi fokusnya jangan aku mau surga, tapi aku mau Tuhan. Amin. Aku mau dekat dengan Tuhan. Karena surga itu otomatis. Kenapa otomatis? Karena Tuhan Allah kita ada di surga. Karena Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Dan Dia akan datang menjemput kita, supaya kita bisa bersama-sama nanti di sana. Di mana? Di surga. Bersekutu dengan Bapa di surga. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu ini biarlah meneguhkan kami. Iman pengharapan kami akan Engkau. Kami merindukan Engkau lebih dari berkat-berkat yang Engkau janjikan dan berikan. Kami memerlukan Engkau melebihi dari segala yang ada dalam dunia ini. Bahkan lebih dari surga sekalipun. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau dipulihkan dengan Engkau. Kami mau kembali hubungan kami bersama dengan Engkau diperbaharui. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh dosa. Di mana Tuhan bergaul dengan Adam dan Hawa. Seperti juga Tuhan bergaul dengan Henok. Kami rindu Tuhan setiap hidup kami dipulihkan. Ampuni kami dosa kami. Ampuni fokus kami seringkali masih hidup dunia ini. Fokus kami masih berkat-berkat. Ampuni kami Tuhan. Fokus kami seringkali masih hal-hal yang fana di dunia ini. Yalah sekarang fokus kami adalah Engkau Tuhan. Melebihi fokus kami akan surga. Yaitu Engkau yang empunya surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa setiap jemaat-Mu semuanya dikuatkan, diteguhkan di tengah situasi masa wabah yang masih merajalela di negeri kami, yaitu corona. Kami berdoa, kuatkan, teguhkan kami semua. Tidak goyah, tidak lemah. Semakin kuat iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seutuhnya kami semuanya. Biarlah hari-hari kami lewati bersama dengan Engkau. Semakin intim, semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan. Kami taruh iman pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Firman sudah disampaikan, Roh Kudus tolong kami bisa menangkap, mengerti ini, dan menghidupinya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari jaga hati dan hidup kita, iman dan pengharapan kita. Kita rindukan Tuhan lebih dari surga. Kita inginkan Tuhan lebih dari harta dunia. Dia yang punya segala-galanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tetap semangat. Amin.